sangat sangat menarik karena kita tidak bakal membahas profesi yang sebegitu mendalam dengan Pak Kosmas, karena di sini kita akan membahas materi yang ketiga dengan judul Vast Universe for Interior Designer Visualization oleh Mas Reza Eka Nugraha. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari pembicara yang ketiga pada hari ini. Reza Eka Nugraha ST MBA, lahir di Tembagapura 7 Juli 1990. Beliau merupakan Architect Associate at PT Ruang Hijau dari 2012 hingga 2015, Founder and Chief Executive Officer at Kun Visual, Founder and Chief Executive Officer at Kun Academy. Untuk pendidikan yaitu di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, lalu Institut Teknologi Bandung, Master of Business and Administration, Creative Cultural Entrepreneurship, 2019 yaitu State of Art Academy Italy Architects Masterclass Batch 39, 2020 yaitu Brick Academy Budapest Animation Masterclass Batch 2. Selanjutnya adalah international speaker, yaitu panelist at 24 Hours at Chaos by Chaos Group 2020, contributor of Academy Days 2020, the biggest architectural visualization event in the world. Langsung saja kita panggil, ini dia Mas Reza Eka Nugraha. Halo, selamat sore Mas Reza. Halo. Ya, bagaimana kabarnya? Masnya dipanggil siapa nih, Mas Ferdi? Iya, boleh Mas Ferdi. Ya, baik di sini. Mas Ferdi gimana sama teman-teman di sana? Iya, di sini kita, ya benar di ITS Surabaya, tapi kita lagi terpisah-pisah ini, Mas. Oke, WFH ya. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan juga pesertanya tidak hanya dari ITS nih, Mas. Jadi dari kalangan umum, ada yang dari mahasiswa dan juga peserta umum. Oke. Salam kenal ya semua ya. Iya. Silakan Mas Reza, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih banyak waktunya ya. Jadi mungkin ini kalau saya lihat dari rundown acaranya, kita udah di penghujung acara ya. Jadi setelah Mas Kosmas tadi seru banget ya membicarakan tentang desain dan pengalamannya di dunia interior desain. Kalau saya mungkin akan sedikit berbeda ya dibandingkan dengan Mas Kosmas dan pembicara sebelumnya ya, Pak Putra Jokro juga gitu. Nah, jadi saya mungkin lebih ke sharing tentang pengalaman saya sendiri nih sebagai kita istilahnya tuh 3D artist gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belum tahu 3D artist itu ngapain aja, saya mungkin share screen sedikit ya. Kita kepo. Sorry, saya nggak bisa share screen kayaknya, Mbak. Mas Ferdi, boleh dibantu? Oke, jadi 3D artist itu kerjanya ngapain sih? Jadi teman-teman di ITS itu mungkin pada heran nih, 3D artist itu kerjanya ngapain sih? Nanti kalau misalnya saya lulus sebagai interior designer, terus nanti setelah saya lulus, saya pengen menerapkan ilmu saya ke dunia kerja, dunia realita gitu. Itu tuh seperti gimana sih? Jadi 3D artist tuh emang jujur sih waktu dulu ya, mungkin saya cerita sedikit. Dulu saya tuh di tahun 2008 kan arsitek 2008, lulusnya di 2012. Itu tuh semenjak kuliah, bahkan sampai setahunan, 2 tahun setelah kuliah tuh, saya nggak kebayang nih, saya tuh mesti ngapain gitu sebagai arsitek gitu. Kebetulan sih saya emang ada kesempatan untuk bekerja sebagai biro arsitek ya, layaknya mahasiswa lain gitu. Yang tadi udah disebutkan di PT Ruang Hijau di landscape designer. Nah, 3D artist itu benar-benar nggak ada satu orang pun yang menyebutkan di kampus, kecuali waktu dulu saya pernah ada seminar oleh namanya tuh Lokcai gitu. Jadi Lokcai itu 3D artist di Indonesia yang saat itu tuh top notch gitu loh. Jadi renderannya itu biasa dipakai di developer seperti Ciputra, seperti Agung Podomoro, seperti Intiland. Jadi developer-developer yang mungkin teman-teman pada tahu yang gede-gede itu tuh kan mereka dia bikin gambar tuh. Nah, waktu itu saya baru tahu ternyata pekerjaan yang membuat gambar itu ada loh yang spesialisasinya sendiri gitu. Nah, jadi
3D artist sendiri itu saya juga baru tahu, oh, oke, ternyata saya sebagai arsitek tuh nggak mesti ngedesain loh. Jadi mungkin teman-teman juga sebagai interior designer kepikiran, wah nanti saya harus menjadi desainer kah? Sebenarnya enggak juga gitu. Jadi saya di sini bakal sedikit sharing untuk apakah teman-teman terutama dari jurusan yang udah fokus di desain harus menjalani profesi yang sama atau enggak? Nah, jawabannya adalah enggak sebenarnya. Jadi saya bakal sedikit sharing tentang pengalaman saya ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman boleh ini ya, boleh kepoin dulu nih, buat yang belum tahu di IG kita di Kunkur Visual. Jadi kurang lebih sih kerjaan kita tuh mungkin banyak yang belum tahu nih, Kak, kalau kerjaan 3D artist tuh ngapain sih gitu. Nah, kita itu sebenarnya nggak ngedesain nih, tapi kita tuh harus berkaitan dengan desain nih karena klien kita semuanya tuh di ranah desainer, mau itu developer, mau itu kontraktor, mau itu apa namanya arsitek dan lain-lain gitu. Jadi jiwa desainer kita itu benar-benar sangat penting untuk bisa menjalankan profesi ini gitu. Dan saya yakin teman-teman juga pasti ada di antara teman-teman interior designer ITS ini yang mungkin lebih concernnya lebih ke visualisasinya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita lihat ada beberapa project ya, ada yang eksterior, ada yang interior animasi, ada yang apa namanya semi eksterior dan lain-lain ya. Jadi teman-teman boleh kepo ya kalau boleh di-follow kita biasanya sharing-sharing juga sih dan kalau kalian mau nanya biasanya kita langsung jawab gitu. Jadi itu IG kita sedikit perkenalan ya. Kalau kalian kepo juga kalian boleh ke website kita ya di kunkun3d.com ya. Nah, jadi kebetulan kita emang tahun ini merambah ke dunia animasi ya. Jadi misalnya kalian lihat mungkin kalau di Zoom agak nge-lag lagi gitu ya. Agak laggy gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat nih, biasanya kan kalau kalian lihat BIM, sekarang kita udah bisa bikin kayak movie, kayak apa sih namanya, kayak film-film gitu. Tapi emang fokusnya itu ke dunia ranah arsitektur, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu sedikit perkenalan tentang kira-kira tuh Kun-Kun tuh kerjanya ngapain gitu ya. Nah, jadi itu sedikit cerita perihal latar belakang. Nah, terus saya mau sharing juga tentang studio kita ya. Jadi studio kita sendiri sih sejujurnya kita baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun setengah ya. Jadi jauh sama Mbak Kosmas yang sudah berpengalaman jauh gitu ya. Nah, jadi kita dulu tuh di Ciumbelit di dekat kampus Unpar sekalian ngajar-ngajar. Nah, sekarang tuh di Arca Manik. Dan sekarang kita timnya sudah ber-16 lebih ya. Dengan ranah yang berbeda-beda. Jadi ada yang interior designer, ada yang arsitek, ada yang apa namanya? Bahkan ke desain grafis gitu-gitu ya. Desain grafis dan macam-macam. Jadi kita melibatkan teman-teman yang banyak banyak dari teman-teman beda jurusan lah gitulah gitu. Nah, jadi oke, saya coba langsung ke materinya sedikit ya. Nah, jadi kerjaannya si interior designer itu ngapain aja sih gitu. Nah, jadi saya coba lihat ya. Sorry, saya stop share kayaknya salah. Share screen 1. Nah, oke ya. Jadi saya mau sharing sedikit tentang interior designer tuh kalau di dalam ranah visualisasi seperti gimana gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin apalagi bagi yang fresh grade, jiwa desainernya pasti masih bergejolak parah nih. Jadi, wah gue adalah desainer lulusan ITS nih, gue pengen udah siap dapat proyek dan ayo teman-teman bagi yang mau ngedesain sama saya, yuk barengan gitu ya. Nah, masalah utamanya itu biasanya tuh bukanlah soal skill ya, karena skill saya yakin sih ya, pengalaman ya, wah waktu lagi pede-pedenya jadi arsitek, waktu itu dulu saya, menurut saya desainnya tuh keren. Tapi setelah 2 tahun saya melihat review desain saya waktu dulu, wah desain saya kok gini amat. Tapi itu emang proses ya, proses berkembang gitu ya. Jadi teman-teman yang ya bahkan sampai sekarang pun kita terus belajar untuk desainer untuk eh, render yang baru. Kalau kalian desainer ya kalian belajar terus sesuai dengan style yang zaman sekarang dan lain-lain. Nah, tapi ada satu hal yang cukup penting untuk dimiliki oleh seorang desainer, yaitu skill presentasi menurut saya. Nah, jadi
bagi teman-teman yang emang udah jago desainnya tuh, realitanya zaman sekarang tuh udah beda sama waktu zaman saya 6 tahun lalu gitu. Kalau 6 tahun lalu gitu kan IG belum ada, terus Pinterest tuh belum ada, baru masih zaman Facebook gitu ya. Terus cari sumber informasi susah, cari klien susah gitu-gitu. Nah, jadi dengan adanya platform yang sangat mudah zaman sekarang, eee, kita ada punya kesempatan untuk mengekspos diri kita terhadap klien-klien gitu ya. Mau kita dari kenalan, mau dari IG, mau dari website dan lain-lain gitu ya. Banyak halnya gitu. Nah, tapi di balik itu tuh kita bayangin nggak sih kayak klien tuh ngelihat apa sih? Misalnya saya jadi klien terus Mas Ferdi jadi interior designer-nya nih. Bagaimana caranya saya bisa menemukan Mas Ferdi sebagai interior designer di semua platform gitu atau enggak di manalah gitu. Nah, jadi cara yang paling mudah itu adalah ya Mas Ferdi harus mengeluarkan sebuah karya. Nah, masalahnya orang fresh grade karya itu mana gitu. Apalagi ke arsitek kan agak susah ya arsitektur tuh. Jadi karyanya lama, desainnya bulan Januari, kelarnya tuh bulan Desember gitu ya. Nah, kalau interior designer lebih cepat ya. Jadi misalnya mulai Januari kelar tuh bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi nggak selama arsitektur nih. Nah, tapi di sisi lain itu untuk mendapatkan trust dari klien tuh kita harus effort di presentasi nih. Nah, itulah gunanya rendering. Nah, jadi sebenarnya sih rendering awalnya tuh idenya tuh untuk presentasi kayak misalnya ini ya, ini kan unit apartemen ya kalau teman-teman lihat, ini view yang lainnya gitu ya. Nah, ini tuh tahu nggak teman-teman, ini tuh klien kita nggak punya desainernya gitu. Nah, jadi dia tuh cuman punya semacam kasarnya gini lah, mood board. Jadi teman-teman mungkin di interior designer tuh udah pernah tahu yang kayak gini-gini ya. Jadi misalnya ada ruangan, kalian bikin layoutnya, terus oke, living-nya tuh kurang lebih saya pakai ini, ada kipasnya, terus armchair-nya pakai ini, table-nya pakai ini, dan lain-lain ya tuh. Nah ini kalau di kita sih namanya mood board, kalau di teman-teman di ITENAS, di ITS, sorry ya, di ITS saya nggak tahu nih istilahnya tuh apa yang seperti ini gitu. Mood board kah, color, apa namanya, pattern board kah, nggak tahu ya. Nah, jadi klien tuh cuman ngasih bahan-bahan seperti gini tuh. Jadi itu menunjukkan bahwa klien tuh dia udah punya imajinasi sendiri gitu loh untuk memvisualisasikan. Nah, jadi hasilnya tuh ya seperti ini gitu. Jadi kalian kebayang nggak sih kalau misalnya kita punya skill visual dan ternyata kliennya juga punya sebuah persepsi. Nah, itu tuh akan mudah waktu kita mengkomunikasikan ide waktu asistensi sama klien. Misalnya, oh ternyata waktu saya taruh di sini, oh ternyata tabelnya keren juga ya warna hitam. Gimana kalau misalnya warna putih gitu. Nah, itu kan kalau kita ngebayangin kan kadang-kadang tuh suka aneh pas dicoba. Nah, jadi visual itu fungsinya untuk itu. Jadi untuk meminimalisir revisi, meminimalisir kesalahan persepsi, dan nanti untuk membuat waktu dibangunnya juga kebayang gitu tukangnya. Jadi fungsinya tuh benar-benar banyak gitu. Dan ini ternyata adalah salah satu pekerjaan juga loh, kalau kalian bayangin ya. Jadi pekerjaannya tuh bukan ngedesain. Kalau desainer tuh kan mungkin kalau saya bayangin, kita tuh kayak kayak oke desain sebelah sini kan ada panel nih, panelnya tuh ukurannya tuh dibikin ukurannya berapa kali berapa senti gitu ya, terus ketebalannya, potongannya dan lain-lain tuh. Nah, jadi khusus untuk kebutuhan dibangun. Nah, kalau misalnya pekerjaannya di visualisasi tuh, itu untuk kebutuhan impresi. Jadi sejujurnya saya belum tentu tahu nih konstruksinya seperti gimana. Tapi itu kurang lebih nanti bisa dioper ke drafter atau enggak emang ke the real interior designer-nya. Nah, pasti dia ada penyesuaian sedikit lah ya. Nah, jadi setelah ada penyesuaian ya itu yang akan dibangun gitu. Cuman secara impresi kini itu udah bisa dipakai sebagai satu marketing tools, kedua bisa untuk guide desainernya, ketiga dia udah bisa apa ya, udah bisa apa ya, ke supplier jadi udah ada BOQ-nya. BOQ itu kayak list pekerjaannya, misalnya ada sofanya, ada armchair-nya, ada total berapa, harganya berapa kayak gitu. Nah, semuanya jadi kebayang gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini tuh istilahnya itu adalah interior styling gitu kalau di kita ya. Jadi pekerjaan interior yang kita harus agak-agak ngedesain, tapi kita bukan desainer interior. Nah, kalian khawatir nggak sih kalau misalnya ntar pekerjaan interior designer ternyata bisa diraup oleh 3D artist? Tapi nggak usah khawatir karena
realitanya kita hanya visual gitu, nggak bisa ke scope yang lebih detail. Dan realitanya tes interior designer tetap pasti lebih keren gitu ya. Nah itu sedikit sharing tentang eh, yang tadi ya. Terus saya mau kasih gambaran juga pekerjaannya juga sebenarnya bisa macam-macam ya. Ada yang kita bisa lihat di sini. Sebentar, F5. Oke. Nah, jadi misalnya ini kalau dari arsitektur ya, arsitektur dia ngasihnya seperti gini doang, dia ada mood board, kita bikin still image-nya kurang lebih jadi seperti ini. Yang kayak tadi kalian lihat ya di sebelah sini, ini kayak kosongan gitu. Biasanya asistensi sama arsitek sih atau interior designer, Mas ini tuh kasih sofanya mereknya monoform gitu. Atau pakai apa. Nah, biasanya kita di 3D artist itu cukup mudah untuk mencari aset sesuai dengan merek gitu. Tapi emang merek luar negeri sih ya, kadang-kadang kalau merek dalam negeri itu agak kesulitan. Nah, jadi jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini pekerjaannya relatif zaman sekarang tuh teman-teman kalau saya lihat 3D artist sudah mulai pada banyak ya yang rendernya jago-jago gitu ya. Nah, yang pekerjaan selanjutnya adalah bikin animasi. Nah, yang baru kita garap di tahun 2021 ini. Nah, jadi untuk animasi sendiri sih sebenarnya apa ya, itu next level dari presentasi sih dan itu emang untuk kebutuhan arsitektur mungkin terlalu effort ya karena teman-teman di sini kayak, waduh saya harus presentasi besok, terus waduh masa saya harus bikin animasi gitu. Jadi emang animasi itu lebih ke buat kebutuhan marketing ya kebanyakan. Jadi buat ngegait developer, buat ngegait apa namanya? Saya matiin aja deh suaranya. Buat ngegait klien-klien baru buat beli apartemen atau buat promosi mereka gitu. Jadi kalau kalau misalnya kita bisa bikin animasi sih levelnya harusnya udah bisa ya ke ini ya, ke kreatif agensi juga gitu ya. Jadi udah bukan sekedar nge-support presentasi doang yang standar. Oke, next. Nah, terus ada juga virtual reality nih. Jadi teman-teman sendiri mungkin zaman sekarang tuh, apalagi zaman COVID ya sekarang, nah, demand untuk virtual reality sekarang tuh lagi banyak banget karena orang-orang sekarang tuh udah lagi kesulitan untuk untuk ke show unit gitu. Misalnya ke mall ya, kalian ke mall atau teman-teman di ITS pada ke mall nggak sih sekarang waktu zaman COVID? Saya sih masih ke mall aja ya. Cuman udah jauh lebih jarang daripada zaman dulu gitu. Dan sekarang orang tuh kalau pengen ngeliat show unit itu udah pada lebih sulit nih karena saya nggak mau lah dempet-dempetan sama orang gitu ya. Terus bisa nggak sih saya lihatnya di rumah aja gitu. Jadi demand untuk melihat ruangan secara real tapi secara digital itu tuh sekarang justru lagi meningkat. Nah, jadi kita juga sih bisa support untuk itu ya. Jadi teman-teman bisa bikin presentasi virtual reality. Saya coba share lagi. Sebentar ya. Nah, ini ya. Jadi kita juga bisa bikin semacam VR ya. Jadi VR tuh sebenarnya kalau kalian bayangin tuh sebenarnya kayak gambar ya. Cuman dia keliling 360 gitu. Jadi biasanya kalau still image tuh kita ke satu kamera doang, ke satu arah ya. Kalau virtual reality dia keliling tuh semuanya. Jadi atas bawah kiri kanan depan belakang semuanya tuh kelihatan gitu. Nah jadi kalau teman-teman bisa misalnya saya coba cek ya yang Soho Pancoran ini. Nah jadi kalau kita seolah-olah lagi berada di ruangan ini nih, terus kita lihat-lihat ya kiri kanannya ada apa ya di sini gitu. Oh ternyata di atasnya tuh plafonnya kaca ya gitu. Terus di sebelah belakangnya ada apa sih? Oh belakangnya ada partisi, ada yang lain-lain. Nah ini mungkin untuk presentasi dia jauh lebih memudahkan ya. Jadi kita lebih kebayang, oh ternyata atas bawahnya pakai karpet hijau, di sini ada rak gitu ya. Terus kalau saya pengen ke ruangan sebelah gimana? Ini tinggal klik aja ke sini. Sebenarnya sih zaman sekarang sih aplikasi virtual reality untuk nge-show-nya tuh udah banyak juga ya, yang free juga. Kalian boleh nanya aja ke DM ya. Namanya tuh di Kula gitu. Jadi kita bisa bikin kayak gini juga dan bisa nge-show ke klien juga sebenarnya. Kayak kayak gini tuh sebenarnya ini ya lucunya klien-klien developer di Indonesia tuh dia nggak punya, mereka kan fokusnya jualan ya. Kalian kalian mungkin kalau ngebayangin ya kita tuh emang ada di ranah bisnis gitu. Jadi
fokus dari developer di Indonesia tuh lebih ke dia jualan unit gitu. Saya punya unit, space-nya itu 150 meter persegi, ada 3 ruangan, 2 kamar mandi, 3 kamar tidur misalnya, terus ada 1 gudang, 1 kamar pembantu, dan lain-lain. Nah, mereka tuh sebenarnya nggak memperdulikan isinya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi kayak misalnya kalian ke marketing gallery, terus kalian mungkin ke show unitnya ya, kan keren tuh. Tapi waktu kalian udah beli rumahnya, dapatnya kosongan doang gitu. Jadi emang realitanya seperti itu. Jadi kita tuh kayak dipancing supaya menarik gitu, pengen beli rumahnya tuh dikasih show unit yang keren, dikasih jamuan yang keren. Emang itu soft skill yang dilakukan developer supaya kita bisa beli unitnya. Nah, salah satunya kayak gini nih. Jadi kalau kita lihat nih, ini tuh desainnya nggak ada nih. Dia cuma ngasih layout denah doang nih, terus kasih mood board kayak yang tadi kita jelasin. Nah, kita yang nge-build nih secara 3D kayak gini-gini. Jadi ya saya asisten sama kliennya, gimana kalau misalnya kita taruh di bawah kayak gini, terus ada kulkasnya. Oh ini muat nggak ya space-nya di sini ya gitu. Dan ngakalin si space yang segitiga yang di bawah tangga tuh gimana, oh ternyata pakai rak kayak gitu. Nah, jadi realitanya sih kalau emang nggak punya skill interior designer sih, ini akan agak kesulitan gitu ya. Jadi makanya kenapa 3D artist itu tuh harus punya basic skill desain, maupun itu arsitektur ataupun interior gitu. Nah, supaya teman-teman jadi bisa ngebayangin juga nih secara visualnya gimana gitu ya. Dan saya balik lagi ya ke sini, terus saya mau ke atas gitu ya. Bisa ke atas nggak ya? Oh, ini ya, saya lupa ya, ini proyeknya udah cukup lama. Oh, ini ada deh di atas ya. Jadi kalau mau kepo-kepo, kalian bisa di ini ya, kun3dvr.com, ada Soho gitu. Terus misalnya saya lagi coba cek di apartemen, sorry, kok isinya Soho semua, sebentar. Nah misalnya kayak gini, ini apartemen ya, jadi misalnya saya lagi di show unit ya, saya tinggal ngeliat kayak gini. Dan ini bisa dilihat di itu ya, bisa dilihat di kamera, HP juga, bisa dilihat di tab, di iPad dan lain-lain gitu. Itu soal VR ya. Jadi kalian kalau pengen penasaran, pengen nyoba-nyoba, kalian boleh ya. Saya taruh aja ya linknya ya eh, di chat box. Jadi kalian bisa coba-coba aja. Sebentar ya. Nah. Kok nggak nongol chatnya? Sebentar ya. Nah, oke, silahkan dilihat. Oke, nah itu jadi tadi peluangnya satu, nge-styling interior. Yang kedua emang bikin visualisasi interiornya untuk kebutuhan marketing dan developer. Yang ketiga tuh tadi itu animasi ya, kalau kalian lihat ya. Jadi animasi itu yang bergerak gitu. Yang keempat tadi virtual reality. Jadi supaya kita tuh bisa bikin show unit virtual gitu. Ya kemarin ada pengalaman sih ya, kita bikin unit satu JCC ya. Kalian tahu JCC kan? JCC itu yang apa namanya? Convention Center terbesar di Jakarta. Nah, itu tuh kemarin bikin event online tuh kita bikin 60 spot kurang lebih. Terus bikin modeling interiornya itu sampai kayak lucu tuh, kayak sampai kayak kan yang jualannya itu ya produk-produk gitu ya, produk-produk seperti tas, seperti jam, seperti sepatu gitu-gitu ya. Itu kliennya request tolong dong dibikinin sesuai sama aslinya, sama fotonya. Wah itu gila sih. Jadi emang kita bikin semua produknya itu from scratch. Tapi emang untuk tim intinya, kita kan ada tim dari 9 Matahari yang emang dia support fotonya untuk foto si produknya ya. Nah, itu sangat-sangat membantu sih. Jadi pengalaman kemarin sih luar biasa banget ya. Jadi bikin spot sebanyak itu untuk virtual, dan saya sempat ragu sih itu orang ngapain bikin event virtual gitu ya. Tapi ternyata itu tuh kalau kita lihat secara sudut pandang bisnis tuh, kita lebih ke menjembatani antara lokal brand, lokal produk sama sama pembelinya gitu ya. Dan saya nanya kemarin transaksinya tuh sampai berapa puluh triliun gitu buat buat transaksi di si websitenya itu. Jadi misalnya, oh ternyata lucu ya ada lokal brand si teh apa gitu ya.
udahlah saya beli transaksi, bisa transaksi gitu. Jangan transaksinya kan pakai bank, banknya itu yang bikin eventnya. Nah gitu loh. Jadi itulah pentingnya presentasi, pentingnya si virtual reality supaya orang tuh bisa lebih kebayang dan bisa apa ya bermanfaat banyak buat banyak orang lah gitu ya. Jadi nah ini sangat possible banget dilakukan oleh interior designer gitu. Justru kalau arsitektur sih kayak sekarang lebih lebih apa ya, mungkin di Indonesia masih masih cukup bagus ya peluangnya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih interior designer peluangnya jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan arsitektur gitu. Jadi kalian beruntung ya masuk ke interior designer. Kayak itu ada beberapa peluang tadi yang saya share, kita bisa ngapain aja. Nah, saya share screen lagi sebentar. Shift F5. Oke, lanjut. Nah, jadi kita sendiri sih itu perihal skop kerjanya ya. Nah, terus ada juga perihal skop jarak gitu. Nah, jadi karena produk kita tuh di apa ya? Produk kita kan digital ya. Jadi misalnya klien datang ke saya, Mas Kun, tolong dong saya mau divisualkan untuk kebutuhan marketing nanti di tanggal sekian. Jadi saya harus print tanggal sekian, tolong di-provide gambarnya berapa banyak gitu ya. Nah, jadi realitanya kliennya itu nggak cuma di dalam negeri gitu. Jadi kita bisa nge-reach klien tuh di mana-mana gitu kelebihannya. Jadi mungkin kalau interior designer emang harus on the spot ya. Jadi kan misalnya di call sama klien, bro tolong dong saya mau didesain ini nih di apartemen apa ya Providence misalnya di apartemen di Jakarta situ. Ntar lu kesana aja ukur-ukur segala macam ya. Nah jadi mungkin kalau interior designer masih harus ke lokasi. Saya nggak tahu sih kayaknya zaman sekarang udah nggak usah. Tapi kalau 3D artist udah pure sekarang digital, jadi nggak perlu lagi harus ke lokasi dan lain-lain gitu ya. Jadi klien kita sendiri sih ada yang dari dalam negeri, ada di luar negeri. Jadi ada arsitek, ada developer juga gitu ya. Jadi eh, sebenarnya sih yang penting itu adalah kualitasnya ya. Jadi kualitas kita ya emang harus kalau mau pasar luar ya harus standar luar negeri kayak gitu ya. Dan bisa juga kita saling support sama 3D artist. Jadi kayak sekarang saya banyak kolaborasi sama 3D artist lain nih untuk kerjaan. Jadi misalnya ya, kalian mungkin kebayangnya kalau misalnya, ini sorry ya, saya bahasnya arsitektur sedikit ya. Sorry, malah urban design ya. Nah, misalnya kayak gini ya, kalau di kita di 3D artist tuh kerjaannya itu, kita misalnya ada part yang bikin model rumahnya gitu. Terus ada part yang bikin pohon-pohonnya, ada part yang bikin airnya gitu-gitu. Jadi kita bisa bagi tugas enaknya. Kayak gitu ya. Nah, jadi intinya sih dari semua hal tuh kita emang butuh banget nih si visual tuh untuk kebutuhan komunikasi gitu ya. Ini ada sedikit sharing ya. Jadi kita startnya tuh dari 2016 awal. eh, Mei 2016 saya sama partner saya yang sekarang jadi istri, kita kuliah di S2 nih di bisnis gitu ya. Nah, terus kita akhirnya dapat klien pertama kita yang gede itu dari Agung Podomoro gitu ya. Nah, jadi dari situ kita baru mulai bisa mengembangkan company kita gitu ya. Jadi dalam kurang lebih 3 tahun ini kira-kira pencapaian kita. Jadi awalnya kantornya itu kayak di gang gitu, terus habis itu kita mulai ngebangun kantor sendiri setahun setelah itu, terus kita setahun setelah beres, akhirnya kita 2020 kemarin mulai udah lebih steady dan kita mulai apa ya, mulai bisa merambah hal-hal yang baru gitu. Jadi nggak cuma render doang. Nah gitu ya. Jadi ini mungkin kalau kalian buat motivasi aja ya. Jadi dulu waktu di 2016 tuh kita cuma bertiga nih. Nah ini ada teman saya, tim kita dari si Willy ya. Dia juga bukan interior designer, bukan arsitek juga. Jadi ya dia cuma punya bakat sketsa doang. Tapi sampai sekarang akhirnya kita barengan dia udah jago banget di post production gitu. Nah, apalagi teman-teman sekarang ya. Jadi dulu kantor kita sekecil ini gitu. Nah sekarang kantor kita udah 2 lantai, muat banyak orang, ada ruang meetingnya. Nah, jadi mungkin teman-teman bagi yang belum kebayang nih software yang bisa dipakai itu apa aja sih?
Nah ini saya cuman list aja ya. Cuman sebenarnya softwarenya sendiri tuh tergantung tergantung kita tuh mau bikin apa sih gitu. Nah, jadi misalnya di Indonesia kan kalau familiarnya sama SketchUp ya. SketchUp, 3D Max, Blender lah, 3 inilah ya. Itu ya udah oke aja sebenarnya, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ini softwarenya tuh kita perlu tahu ada yang emang khusus buat modeling, ada yang khusus buat rendering nih. Jadi kalau misalnya teman-teman di SketchUp, di Blender, di 3D Max itu kan biasanya kita bikin ruangannya segala macam ya. Nah, terus rendernya tuh biasanya ini nih, ada lagi software rendernya sendiri gitu. Ada Corona, ada V-Ray, ada Lumion. Yang paling populer itu Lumion ya, zaman sekarang ya. Gitu ya. Jadi biasanya SketchUp dikelarin di SketchUp terus diimpor ke Lumion. Nah, sebenarnya kita juga sama sih. Jadi kita tuh emang karena udah familiar sama SketchUp, biasanya sih kerjanya di SketchUp untuk modelingnya. Nah, terus kita impor ke 3D Max. Nah, baru kita rendernya pakai Corona Render gitu ya. Nah, biasanya kalau bawa sama dari SketchUp sih SketchUp V-Ray ya pasangannya gitu ya. Mungkin ada SketchUp Enscape juga. Dan teman-teman boleh lihat lagi hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi mengetahui software itu cukup penting ya untuk mengetahui kira-kira apa sih yang kita butuhkan nanti sesuai ke job kita gitu nanti. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Untuk animasi juga sih, sekarang mungkin teman-teman kita bocorin aja kita pakai DaVinci Resolve yang free. Jadi bukan pakai Premiere ya, biasanya kan pakai Premiere. Kalau teman-teman mau belajar yang free, kalian boleh dari Blender ya. Blender pakai Cycle, terus misalnya mau bikin movie, kalian pakai itu aja, DaVinci gitu. Oke, ini sedikit. Nah, jadi ini ada sebelum kita ending, mungkin saya ada beberapa sharing perihal apa sih yang peluang yang kita bisa di dilakukan dari interior designer gitu ya, bisa dapat dari interior designer. Saya lebih ke ngebahas soal artisnya ya. Jadi pemainnya itu masih jauh lebih sedikit gitu. Jadi kayak misalnya di Indonesia kalian bisa hitung aja 3D artist tuh yang punya company gitu, yang kayak Mas Kosmas yang punya tim yang udah ada 5 sampai 10 orang tuh benar-benar bisa dihitung jari gitu loh. Jadi entah karena orangnya pada belum tahu atau emang karena kita baru growing aja gitu. Cuman kalau di luar negeri tuh 3D artist tuh benar-benar udah banyak banget. Kayak misalnya ada di Australia itu ada namanya tuh Binyan gitu ya. Karyawannya tuh udah sampai 100 gitu. Terus di UK ada yang selevelnya tuh udah sampai selevel kayak apa ya? Kalau di arsitektur apa ya? Sorry ya, saya agak cupu soal arsitektur. Kayak BIG gitu ya. 3D artist juga bahkan ada sampai yang 100-200 orang gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa peluangnya itu sebenarnya tuh sangat bagus. Cuman emang mungkin belum pada dilirik aja, belum pada tahu gitu kali ya. Nah, jadi yang kedua, kita kan ada borderless ya, jadi kita nggak terkait sama jarak gitu. Jadi kalau emang kita bisa dapat proyek dari luar, harga per project itu bisa benar-benar beda sama di Indonesia. Mungkin karena klien di Indonesia kan belum terlalu teredukasi ya. Misalnya kalau kalian nawarin ke klien, Pak, mau di-renderin nggak Pak? Oh, apa tuh render? Nah, dia pada nggak tahu gitu loh. Misalnya nanya ke klien gitu ya. Jadi kliennya juga mungkin saat ini tuh belum teredukasi gitu ya untuk kebutuhan visual. Padahal itu sangat penting. Jadi emang di Indonesia klien yang udah teredukasinya tuh masih sedikit. Tapi bukan berarti nggak ada gitu ya. Dan sekarang tuh lagi berkembang. Jadi udah mulai lebih aware sekarang gitu. Nah, terus yang tadi ya udah dijelasin nggak ada boundary lokasi. Paling soal waktu doang ya. Jadi misalnya saya ada klien di Eropa, dia itu waktu saya on jam 9 pagi, dia masih bobo gitu, karena di sana tuh masih jam 5 gitu. Nah, jadi biasanya tuh masalahnya tuh lebih ke boundary waktu ya. Apalagi kalau kliennya tuh dari Amerika gitu ya. Nah, kalau dari US kayak gitu, kliennya tuh bisa sampai 12 jam gitu. Jadi di sekitar tuh jam 9 pagi, di sana jam 9 malam. Nah, tapi
kalau kita saling mengerti, kita komunikasi sih sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah, jadi kita juga sih bisa nggak cuman B2B gitu ya, B2B sama apa ya, klien kita langsung, kita juga bisa saling support nih ke 3D artist lain. Mungkin kalau arsitek juga bisa ya, arsitek atau enggak interior designer associate gitu, misalnya ada interior designer dari A gitu ya, dia nge-outsource ke teman-teman freelance atau teman-teman lain, mungkin bisa juga ya, cuma saya belum kebayang kalau desainer. Cuman kalau 3D artist itu masih bisa gitu, masih bisa saling kolaborasi. Nah, jadi yang penting sekarang tuh emang meeting virtual ya. Jadi cerita aja ya, waktu dulu tuh saya waktu 2 tahun lalu, waktu sebelum corona ya, kita tuh kayak meeting tuh sebulan tuh bisa 4 4 kali gitu loh, 3, 4 kali ke Jakarta gitu ya, kan kita kita di Bandung. Nah, waktu kita ke Jakarta gitu, eee, apa namanya, menurut saya tuh cukup wasting time dan money gitu. Karena kita tuh, ya waktu sekali meeting tuh kita bisa ngabisin 800.000 sampai sejuta. Kayak misalnya kalian, bayar tol kan 200.000, terus bayar, parkir-parkir segala macam, bayar bensin, bayar makan segala macam bolak-balik. Apalagi misalnya, wah ternyata meeting-nya 2 sehari, mau nggak mau kita nginep dong besok, buat, bayar hotel dan lain-lain. Nah, jadi dengan adanya corona ini, kita tuh cukup mendapatkan berkah karena orang jadi harus meeting-nya virtual aja gitu. Jadi teman-teman kita udah biasa meeting virtual sebenarnya dan waktu ada ini, oh ya kita senang banget karena klien tuh akhirnya nyadar ternyata meeting virtual tuh udah sangat mudah loh sekarang gitu ya. Kayak sekarang ya kita presentasi nggak mesti datang ke Mas Kun, ayo kita ketemu ke ITS gitu ya. Cuman sih sebenarnya lebih enak ketemu ya. Nah, cuma itu posibilitasnya sekarang bisa seperti itu. Nah, ini yang paling ditunggu nih. Jadi sebelum 10 menit lagi ya. Saya berapa sih 40 menit ya? Sorry, saya coba cek dulu. Schedule-nya kalau saya cek kita sampai 15.45 ya. Jadi mungkin 10 menit lagi saya bakal sharing sedikit nih hal yang menarik nih. Nah, jadi ini harga satu gambar di USA, Kanada, Asia, Eropa dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, di Kanada harganya itu yang range-nya $500 sampai $1.000 itu kurang lebih 18%. Nah, harganya kalau misalnya $1.000 sampai $2.000 per gambar ya, itu tuh 30%, 2.000 sampai 3.000, 25%, di atas 3.000 ada gitu, 17% gitu. Jadi kalian bayangin nggak sih kalau misalnya kita di outsourcing kerjaan dari Kanada, misalnya 3D artisnya keteteran nih di sana, kita bantulah gitu. Kita pasang harga 75%-nya aja atau 50%-nya itu udah lumayan banget buat kita ya, buat orang Indonesia gitu. Nah, jadi apalagi kita misalnya bisa nge-reach kliennya langsung gitu loh. Jadi ini buat bayangan kalian ya kalau harga di luar itu tuh ini tahun berapa sih ya? Tahun saya agak lupa ya. Ini kayaknya udah 5-10 tahun lalu. Nah, cuman harusnya tahun sekarang sih sama-sama aja bahkan mungkin lebih naik ya. Nah, jadi bisa dilihat ya di luar tuh harga-harganya itu emang bervariasi gitu loh. Jadi kalau yang di Asia sama Eropa emang kebanyakan tuh emang $500 gitu. Tapi masih 500 sampai 1.000 masih ada gitu per image-nya ya. Gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa list juga ya pendetailan seperti yang tadi, cuman ini lebih bervariasi. Cuman kurang lebih sama ya. Kalau range-nya itu kalau yang paling banyak tuh di antara 1.000 sampai 2.000. Nah, makanya jadi waktu saya ngerasain sekarang kayak kita di outsourcing kerjaan dari Eropa atau dari US juga, harganya tuh emang sih mungkin nggak bisa nge-reach 1.000 sampai 2.000 ya, cuman kita bisa kurang lebih 75%-nya lah. Jadi kita bisa 50 sampai 75%-nya itu masih make sense buat orang Indonesia ya. Kalau di sana kan kalau kalian misalnya biaya hidupnya aja sekali makan burger 300.000 gitu. Terus biaya tinggalnya juga bisa 10 juta gitu. Jadi kalau di Indonesia kan biaya tinggal aja bisa jauh lebih murah dan kita dapat untungnya itu dari sana sebenarnya karena kita cukup beruntung hidup di Indonesia.
Nah, tapi kalau kenyataannya, kalau harga jual render di Indonesia, ini tuh survei tahun 2018 akhir. Nah, jadi yang 500, tetap agak jomplang ya, kalau kalian lihat 500.000 sampai 1 juta, itu presentasinya paling banyak gitu ya. Nah, ini dan lain-lain ya kalian bisa lihat. Tapi tetap ada aja sih yang kayak 10 sampai 20 juta ya, cuman jauh lebih sedikit gitu ya. Nah, jadi pelakunya sendiri kalau kalian lihat ya banyaknya dari freelance ya gitu. Nah, jadi emang di Indonesia sendiri karena emang pasarnya belum terlalu berkembang, jadi profesi ini itu memang kita emang harus cukup struggling untuk meyakinkan orang gitu loh kalau kita tuh penting. Nah, jadi banyaknya emang pada freelance ya sampingan ya kalau dilihat ya. Jadi misalnya kalian lagi kerja di studio, terus nyambil lah, nyambil sambil ngerender dah habis pulang kerja gitu. Kebanyakannya seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sih bukan masalah harganya juga ya, tapi klien tuh realitanya bakal tetap tahu kok kalau misalnya kualitasnya bagus, harus dihargai mahal gitu loh. Jadi misalnya kayak kita lihat yang sebelah kiri itu renderan luar negeri, yang sebelah kanan tuh renderan kita. Jadi kalau misalnya kita udah cukup bisa mengikuti kualitas render luar negeri, sebenarnya sih kita dengan harga mahal harusnya orang tuh bisa lebih ini ya, lebih menghargai juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tuh emang kuncinya di interior rendering itu supaya realistis ya harus detail ya. Jadi kayak pas di zoom-zoom, detail-detailnya kayak ada mainan kayak gini-gininya. Itu tuh harus benar-benar bagus gitu. Ini kayak apa namanya? Chevron nih, si lantai kayunya kan itu harus ada nat-natnya gitu. Jadi benar-benar detail. Nah, itu yang bikin realistis gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau menurut kalian 3D artist itu gampang, tapi 3D artist itu ternyata tuh benar-benar cukup sulit ya, karena kita harus banyak menguasai hal-hal ya kayak fotografi, landscape, lighting, software, ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi eh, ini kita pun masih belajar banget ya. Jadi misalnya kalian jago render nih, tapi cara ngambil kameranya aneh, jadinya aneh gitu. Jadi sebaliknya, kalian bisa ngambil kamera yang bagus, kalau rendernya softwarenya kurang, jadinya nggak real gitu. Jadi emang kita tuh harus multi apa ya, harus multitasking ya belajarnya. Jadi itulah tantangannya kalau kita pengen misalnya teman-teman tertarik di dunia visualisasi. Nah, tapi yang paling penting sih ini ya, passion sama tekad ya. Jadi ya kita sampai sekarang bisa seperti ini pun karena kita tetap mau megang teguh passion. Passion tuh maksudnya kita ngulik terus, ada hal-hal yang baru terus, kita belajar terus gitu. Saya yakin sih ini omongannya tuh apa ya, klise banget ya. Cuman emang kita bisa seperti ini karena emang kita emang selalu punya passion intinya gitu ya. Dan harus berani ya, gitu kurang lebih. Paling udah pas ya 345 ya. Kurang lebih itu ya untuk sharing-sharing dari saya dari Kun Visual. Mungkin bagi teman-teman yang emang punya pertanyaan atau ada tanggapan mungkin silakan. Thank you, Siap, thank terima kasih you. Mas Reza. Ini ada langsung nih Mas tanggapan. Siap. Eh, ini saya bacakan ya Mas. Ini dari Rizal dari Interior ITS. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kun-kun visual. Kapan hari di IG kun-kun visual membahas tentang uncommissioned project? Nah, apakah uncommissioned project ini tersebut akan dapat poin pertimbangan besar bagi perusahaan atau studio archivis dalam portofolio? Ini kayaknya Oke. satu-satu Mas ya. Oke, ntar saya balasnya satu-satu sih, cuman mungkin dibacain dulu aja. Oh ya, oke. Ini yang pertama ya, Mas. Lalu yang pertanyaan kedua, bagaimana menentukan standarisasi harga kepada klien? Lalu yang ketiga, ingin lebih tahu tentang render farm. Nah, workflow di Kun-Kun seperti apa? Dari pertama dapat project hingga masuk ke proses rendering dan post-pro. Oke, siap, siap. Ya udah boleh ya, ntar kita langsung bahas aja ya. Oke, mungkin saya sambil nunggu, saya lagi kasih contoh ya supaya kalian kebayang ya perihal nomor 1. Jadi saya sambil buka website salah satu 3D artis juga ya.
Jadi sambil sambil nunggu, saya mungkin balas yang nomor 2 dulu aja ya. Nah, pertanyaan nomor 2, bagaimana menentukan standarisasi harga kepada klien? Jadi, kita kalau udah masalah harga kan berarti untuk, kita masalah bisnis ya. Nah, masalah bisnis tuh adalah masalah realistis gitu. Jadi kita nggak bisa kayak cuman, "Wah, saya dapat harga dari Masku nih, saya lihat harga di standarnya tuh harusnya 1.000. Jadi saya nawarinnya harganya 1.000 ke kliennya," gitu. Nah, itu kan kalau kita langsung ngomong jeplak gitu, terus ngomong ke kliennya kayak gitu. Nah, tapi realitanya sih kalau kita mau melakukan itu nggak akan berhasil gitu. Walaupun kita dapat surveinya seperti itu. Nah, jadi, ini harga tuh cukup sering banget ditanyakan ya, dan jawabannya juga nggak ada satu jawaban yang pasti ya. Tapi yang paling penting itu adalah kita, menentukan harga itu dari kualitas yang kita bisa dan dari, seberapa banyak, source yang bakal kita keluarkan untuk sebuah proyek. Misalnya untuk membuat sebuah gambar nih, sebuah gambar, satu gambar ya, cara nentuin harga paling gampang tuh gini lah, modal kalian kalian 3 itu paling minimum kalian harus bisa dapat, gampangnya gitu aja. Jadi misalnya, ya kalian itu realita bisnis ya, jadi kalau kalian misalnya, beli stick di mana gitu ya, nah itu tuh biasanya tuh modalnya tuh kayak cuman sepertiga dari, harga yang tertampang di price list. Kenapa bisa sepertiga? Karena kalian harus ada untung dong, terus kalian harus ada expense juga, yang lain-lain dong gitu. Nah, jadi gampangnya gitu. Jadi misalnya sekarang saya sebagai 3D artist, saya kerjanya tuh 3 hari untuk mengerjakan 2 gambar misalnya ya. 3 hari saya tuh, modalnya itu berapa, nah itu hitung aja. Modalnya berapa, hitung aja segala macam. Nah, kalian coba kaliin aja 3 gitu, paling gampang kayak gitu ya. Nah, "Kak, saya mah makannya seharinya cuma 1 kali doang," gitu. "Makannya juga saya cuma 20.000." Karena kadang-kadang orang Indonesia mah gitu ya. Ya udahlah daripada, nggak dapat kerjaan, asal bisa makan gitu. Jadi itu tapi jangan sampai kayak gitu juga gitu. Jadi emang, makanya jadi kita misalnya kita mau ngomong juga harga lu kemurahan, lu mau tetep ada aja kok yang mau ngerjain gitu ya. Nah, jadi gini aja sih, caranya itu adalah daripada kita, yang, apa ya, yang beradaptasi sama klien, lebih baik kita yang mencari klien yang sesuai dengan style kita. Itu yang cukup penting ya, dan itu skill yang harus didapatkan gak cuma oleh 3D artist, tapi oleh semua kalangan yang pengen bisnis. Mau itu interior designer, mau itu arsitek, mau itu urban designer, mau itu tukang makanan, segala macam. Jadi kita harus tentuin nih, kita tuh mau nargetin siapa sih gitu. Misal ya, misal kita ngomong soal bisnis rumah gitu ya. Rumah Agung Podomoro gitu. Misalnya Agung Podomoro kan jual rumahnya klaster ya, klaster. Satu klaster tuh 100 rumah misalnya ya. 100 rumah dijualnya itu satu rumahnya 1,5 M. Nah, dijual 1,5 M kali 100 aja udah berapa ratus M gitu kan. 150 M. Nah, jadi kasarnya apa yang kita bisa olah dari duit 150 M untuk menjadi sebuah value gitu. Yang pasti kan dia ngasih rumah gitu, dia ngasih segala macam dan lain-lain. Tapi kita bayangin gak sih, lu untuk mendapatkan 150 M tuh lu berani effort gak sih untuk mengeluarkan budget sekian gitu? Budget, let's say budget presentasi untuk supaya kliennya tuh ngerti. Lu bikin animasi deh senilai 200 juta gitu ke kita, lu bakal dapat klien lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional. Nah, kalau misalnya kita bisa meyakinkan klien, terus kita bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang kita omongin, ya itu kita akan mendapatkan reward dari sana gitu. Jadi kita tuh emang kadang-kadang suka terlalu nerima aja. Aduh Pak, saya mampunya bayarnya 300.000 Pak untuk gambarnya, cuma bisa 100.000. Sebenarnya sih kalau misalnya saya mau bantu-bantu temen ya bisa aja gitu, cuman mau sampai kapan gitu loh. Jadi kita emang yang bisa ngerem itu ya diri kita sendiri, dan yang bisa kita upayakan ya kita tuh harus harus terus belajar untuk mencari klien yang cocok gitu loh. Jadi itu memang hal yang cukup menantang sih dibandingkan dengan desainnya sendiri ya. Jadi desainnya sendiri tuh kayak skill-nya tuh kayak 20% gitu loh.
realitanya di bisnis ya skill komunikasi kalian, skill bisnis kalian, skill ngitung kalian tuh yang lebih penting nih, si 80%-nya kayak gitu. Ya nggak 20-80 lah, lebih ke 50-50 lah gitu. Jadi, kalau jadi emang skill yang nggak diajarin di kampus sih. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau emang saran saya sih belajar dulu deh kalau misalnya pengen, bikin biro mendingan kalian belajar dulu ke biro-biro yang udah jalan gitu, terus coba aja cari tahu dari segi, komunikasinya, terus, eee, link-nya, terus dan lain-lainnya ya, bukan perihal desainnya ya, gitu ya. Karena desain mah bakal selalu berkembang gitu. Nah, jadi balik lagi, misalnya teman-teman ada 3D artist yang, eee, arsiteknya tuh butuh untuk presentasi, ya kita kan harus ngerti dong, misalnya arsitek, "Kak, saya ada klien nih dari arsitek A tuh butuh untuk presentasi tanggal sekian nih, dia butuh ngerender ke saya harus nawarin harga berapa ya?" Ya nggak sih, pertanyaan kan seperti itu kan. Nah, makanya biasanya saya nanya balik, "Budget lu berapa?" gitu untuk presentasi ini, karena kan lu yang ngatur budgetnya untuk presentasi. Karena kan arsitek tuh butuhnya dia dia effort di awal sehingga nanti projeknya deal gitu ya. Oh, budget presentasi saya sekian, ya udah paling kalau budgetnya sekian, saya bisa bantunya ini aja ya gitu ya dan lain-lain. Jadi kita kita dari situ kita belajar juga ngedukasi klien. Jadi, beda sama developer, kayak developer dia udah punya satu budget marketing gitu loh. Misalnya untuk satu proyek 1 triliun, dia punya budget marketing 10%-nya. Nah, kita bisa nawarin nih, oh budget marketingnya kan 10%, kita ambil deh 1%-nya atau berapa persennya gitu. Untuk kita bisa bantu dari segi visualnya. Nah, jadi kasarnya kita emang harus benar-benar bisa ngebaca klien dulu gitu. Dan kita bisa dari sana baru bisa menentukan kita tuh worth it apa gitu sih. Kalau kalian bisa meyakinkan klien, kalian bisa satu view-nya 30 juta, ya keren berarti. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu pertanyaan nomor 2 yang tadi. Nah, terus pertanyaan nomor 1 soal uncommissioned project ya. Jadi saya coba share screen aja supaya kalian kebayang. Apakah poin pertimbangan bagi perusahaan dalam bikin portofolio? Nah, jadi uncommissioned project itu adalah proyek yang emang kayak nggak real gitu ya. Proyeknya itu kan kita ngarang sendiri ya. Tapi yang mengklasifikasikan uncommissioned dan commissioned itu sebenarnya kita sendiri. Dan klien tuh nggak bodo amat, dia mah dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu, "Mas ini tuh uncommissioned atau commissioned ya?" gitu. Jadi yang mengklasifikasiin itu kita sendiri. Nah, cuman kasarnya gini lah. Nah, sekarang kalian lihat ya, ini karya-karyanya kan kayaknya keren ya. Sekarang tuh renderan-renderan tuh udah harus bagus kayak gini loh. Jadi harus harus stylish, harus keren, warnanya main gitu-gitu. Ini kan proyeknya kan lucu-lucu ya. "Itu proyeknya mana sih Mas? Proyeknya kok ini kok saya ngelihatnya mobil, apa ini proyeknya mobil?" gitu. Jadi, "Ini ada proyeknya kok kecil, saya ngelihatnya landscape-nya," gitu. Jadi, apa namanya, kalau misalnya saya sebagai klien, terus saya ngelihat seperti ini, wah kalau proyek saya perumahan ya, mungkin saya nggak akan milih studio ini. Kebayang nggak sih? Karena saya nggak kebayang ini tuh kalau misalnya dijadiin perumahan tuh gimana sih gitu. Nah, jadi proyek-proyek yang dengan si Arkoyonan ini, kebanyakan dia bakal ngerjain tuh kebanyakan satu kompetisi, yang mana lebih butuh impresi gitu ya, impresi yang keren, impresi yang bagus, bikin mood-mood lucu gitu, dengan kamera yang keren, warna yang macam-macam. Jadi mungkin kliennya itu lebih ke arsitektur yang emang butuh impresi. Mungkin kayak pembuat film juga mungkin tertarik kali ya bikin kerja sama dia gitu ya. Bukan developer ya, kalau developer mungkin nggak kebayang gitu loh. Nah, beda sama yang satu lagi nih saya share ya, ini namanya Normally, yang ini. Nah, kalau yang ini benar-benar langsung kebayangkan ini tuh developer banget gitu. Jadi, oh kalau misalnya saya pengen jualan unit, terus luasnya segini, ada jendelanya segini, waktu dianimasiin gimana ya, oh ternyata keren ya, jendelanya gede gitu. Apa ya, lebih ke fungsional gitu, karyanya tuh. Nih, kayak gini kan developer-developer banget ya. Jadi, itu nggak masalah sih, perihal uncommissioned atau commissioned itu terserah kalian sebenarnya. Yang penting kalau misalnya kalian udah bikin karya, kalian tahu nih, karya ini tuh untuk nge-impress siapa gitu. Mau nge-impress arsitek, mau nge-impress developer, mau nge-impress 3D artist, mau nge-impress siapa.
Jadi kalau misalnya kalian tujuannya buat ngelamar ke 3D artist, kalian harus kebayang nih misalnya kayak 3D artist kayak saya tuh, apa yang saya lihat dari sebuah gambar gitu ya. Misalnya kayak kita kan kebanyakan proyek komisioner ya. Saya bakal lebih prefer orang yang bisa bikin kayak gini dibandingkan dengan bisa bikin kayak gini. Karena mungkin proyek kita lebih banyak yang ginian gitu. Di luar emang dua-duanya sama-sama jago ya gitu ya. Jadi gitu ya kurang lebih ya. Jadi bukan masalah uncommissioned sama uncommissioned, lebih ke masalah tampilannya gitu ya. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Terus yang pertanyaan ketiga apa ya? Sorry. Sorry ya, jawabnya lama banget saya. Sorry, pertanyaan ketiga boleh coba dibacain lagi? Maaf. Pertanyaan ketiga tentang ingin lebih tahu tentang render Oh file iya, workflow-nya, Mas. aduh panjang. Dari pertama project. Jadi sih render farm tuh ibaratnya kayak mesin mesin render kalian lah gitu. Jadi di kita ada komputer yang kerjanya cuma ngerender doang untuk kebutuhan animasi gitu. Jadi sih kalau kita biasanya kalau yang menggunakan render farm itu eh, hanya untuk pekerjaan animasi ataupun still image yang emang lagi ngantri gitu ya, lagi maksudnya nggak bisa dirender di komputer sendiri, harus pakai render farm. Jadi kalau animasi sendiri sih ya standar lah ya. Jadi pertama tuh kita harus bikin kamera dulu. Kameranya yang harus bagus sesuai dengan musiknya. Terus habis itu yang kedua tuh setelah kameranya bagus, kita kan tes render nih. Tes rendernya tuh kecil resolusinya, pakai render farm. Nah, kenapa kita nggak bisa pakai render pakai komputer kita yang biasa yang standar ya, walaupun komputer kita biasa juga udah lumayan edan ya. Karena satu rendernya tuh lama banget itu loh. Jadi kayak misalnya satu rendernya untuk render preview aja, rendernya tuh bisa 5 menit gitu ya, satu frame. Jadi kalau misalnya pengen ngerender 1 detik aja, satu frame dikali 25, kan 1 detik 25 frame ya, 25 dikali 5 detik, berarti berapa tuh? Coba saya hitungin. 5 kali 25, 125 detik, berarti berapa menit tuh? Nah gitu loh ya hitungannya. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin kamera yang lumayan ekstrim, berapa menit, itu tuh nunggunya, kelamaan di nunggunya gitu loh. Jadi emang render farm tuh kita waktu kita pakai render farm tinggal klik submit, ya udah kita tunggu dia kelar aja gitu. Karena sistemnya keroyokan, jadi ya cepatnya itu jadi sesuai dengan jumlah komputer kita gitu. Jadi kalau soal render farm sih lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, lebih ke ngebantu rendernya ya, bukan soal eh, proses spesifiknya ya gitu ya. Gak ada proses spesifik sih di kita sih ya. Gitu. Kalau workflow-nya sendiri gimana, Mas? Udah. Workflow-nya yang tadi saya udah jelasin sih, jadi pertama kita siapin scene-nya dulu, terus yang kedua kita bikin kameranya, terus habis itu kita render preview ya. Nah, habis render preview kita konfirmasi ke klien, klien ngasih feedback, kita render lagi sampai mungkin 2-3 kali ya. Nah, setelah itu baru kita render final. Ukurannya final tuh biasanya Full HD ya, jadi 1920 kali 1080. Jadi biasanya emang untuk render full-nya sendiri kita nyuri start dari bahkan sebelum proyeknya itu dinyatakan final gitu loh, supaya kita bisa mempercepat. Cuman kalau emang dipukul rata di terakhir, render finalnya aja sendiri tuh bisa bisa seminggu doang gitu rendernya. Jadi makanya biasanya kita nyuri start di awal gitu. Oke, oke. Oke. Itu untuk jawaban yang tadi pertama. Selanjutnya, ke pertanyaan selanjutnya, Mas, ada Iksan dari ITS. Mas, saya mau bertanya untuk memulai usaha di bidang 3D artist, apa yang harus dipersiapkan dan apakah Kun menawarkan program internship? Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Jadi yang perlu dipersiapkan sih ya udah pasti karena 3D artist kerjanya gambar ya gambarnya harus bagus gitu. Iya. Jadi ya teman-teman mungkin yang emang biasanya belum punya porto ya kalian dibikin aja desain buat diri kalian sendiri ya yang keren, terus kalian coba render aja yang keren gitu. Nah, perihal rendernya gimana Kak? Saya belum bisa belajar yang keren. Sebenarnya sih emang kalau belajar itu sesuai dengan softwarenya juga ya, mau pakai apa dulu gitu. Nah, jadi ya intinya sih itu panjang sih, cuman kalau awal sih emang harus bikin gambar yang bagus dulu nih.
Jadi kalau misalnya udah bagus, udah yakin gambarnya, nah kalian mungkin bisa untuk sekarang mungkin belajar dulu aja kali ya, belajar dan mungkin coba aja bikin portofolio, bikin IG gitu, bikin IG dan bikin website. Nah, terus kalian coba publikasi aja gitu untuk gambar-gambarnya. Sama kita juga gitu sih dulu. Jadi nawar-nawarin ke teman terdekat dulu, dari teman terdekat makin lama makin luas. Nah, jadi ntar dari sana baru kalau udah mulai lebih kebayang nih turnover kliennya gitu, nah kalian baru mulai bisa bikin studio. Jadi jangan bikin studio dulu ya, cari klien dulu, itu yang lebih penting gitu ya. Jadi studio kan cuman cangkang ya, cuman eh, tampilan luar aja. Misalnya kalian bikin website yang keren itu kan tampilan luar, tapi balik lagi sih ke gimana caranya kalian bisa membuat orang lain percaya sama service kalian gitu. Ya karena kan misalnya kalian bayangin gini deh, ini ada teman-teman, boleh nanya nggak, kalau di ITS itu satu angkatannya berapa orang? Dulu Kurang mau lebih. 60-an sih Mas, tapi kayak angkatan yang paling baru itu 80. Oh, nambah kuota ya. Oke, oke. Jadi misalnya kalian gini ya, dari 60 sampai 80 orang yang jadi interior designer, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai mungkin 10 orang maksimum bisa jadi 3D artist gitu. Dan kalian bisa nawarin ke 60 teman kalian. Bro, gua bisa ngedesain nih, bisa ngerender nih. Lu nggak mau nggak nyobain-nyobain sama sama saya bantuin gitu. Jadi awalnya sih gitu dulu aja gitu. Nah, setelah kalian jadiin itu latihan dan kalian mulai pede nih, biasanya tuh ntar teman-teman dari arsitek itu nyantol-nyantol gitu loh. Jadi caranya tuh gampangnya gitu aja dulu gitu. Sebelum terlalu serius ke branding dan lain-lain gitu. Jadi Itu ya dimulai dari mulainya. sekitar dulu gitu Mas ya. Ya dari relasi dulu aja sih. Dan Yes. kalian yang penting pede aja dulu gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Selamat sore, saya mahasiswa Gunawan. Saya mahasiswa Gunawan dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya ingin tanya bagaimana kita cara menghitung biaya jasa gambar kerja 2D, mungkin 3D kali ya, baik ruangan atau furniture. Apakah dihitungnya per lembar atau dihitung per meter persegi? Kalau boleh tahu berapa standar untuk patokan harga sekarang? Terima kasih. Ya jasa gambar pertanyaannya tricky ya karena ini tuh desain atau visual gitu. Jadi kalau kalau misalnya desain sih gampangnya biasanya ruangan tuh per meter persegi ya. Kayak sekarang tuh patokannya kayak 200 sampai 300 ribu per meter persegi. Orang-orang bikin, jadi dia dapatnya tuh biasanya kayak gambar kerjanya, terus dana tampak potongan, mungkin mood board, sama renderan. Biasanya orang sekarang ngasih renderan gitu loh. Jadi kurang lebih kalau soal desain sih segitu. Tapi realitanya sih banyak yang nggak ngikutin standarnya gitu loh. Banyak yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari situ. Jadi yang paling penting sih kepo aja dulu kliennya tuh siapa. Misalnya dia dia misalnya waktu datang dia pakai mobil apa, kan dari situ kelihatan tuh, oh ternyata eh, prospek atau enggak nih. Kalau misalnya enggak ya kalian tanyain aja budgetnya berapa. Kalau kalian prospek hajar aja, coba kalian bacot yang jago, yakinin dia, ya udah pas udah bisa yakinin sih biasanya harga nggak masalah. Balik lagi ya, jadi kalau tergantung skill kalian untuk ini negosiasikan gitu. Cuman standarnya sih segitu ya, 300-an per meter. Oke, itu dia mungkin standarnya, tapi kembali lagi apa yang ditawarkan sama kliennya kita, marketnya tuh gimana Mas ya? Yes, super penting itu market. Selanjutnya ada Atalah dari ITS. Izin bertanya, untuk 3D artist sendiri bidangnya lebih ke komersial kan? Tapi pernah ada nggak Mas Kun, project yang berawal dari renderan kun-kun visual, lalu direalisasikan tapi bukan dari arsitek atau interior designer dulu. Nah, jika ada, apakah sampai menyentuh ke bidang keteknikannya juga? Terima kasih. Itu kalau kita sih jujur kita nggak pernah ya, karena kita emang pure putus di eh, visualnya aja. Cuman saya ada temen nih yang emang dia tuh nyobain semua hal gitu. Jadi render iya, akademi iya, terus desain iya, ngebangun iya gitu. Nah, jadi kalau misalnya lebih ke komersial dan ternyata misalnya, oh saya render nih, terus ternyata kliennya tertarik nih untuk langsung benar-benar dibangun. Kalau misalnya kalian capable, karena kan interior designer ya, pasti capable dong harusnya. Ya bisa aja gitu sebenarnya.
Jadi justru mungkin urutannya tuh bukan desain terus di render ya, mungkin kebalik kali ya. Jadi render dulu ke kliennya, wah dia suka, baru didetailin nih desainnya gitu. Desainnya detailin, baru ntar dibangun kayak gitu. Jadi urutannya mungkin agak jadi kebalik gitu loh. Nah jadi apapun urutannya ya nggak masalah juga, tapi ya pastiin kalau misalnya emang harus dibangun atau didesain, ya pastiin itu dihargai aja gitu. Karena kan ada gambar kerjanya, ada harus koordinasinya, itu udah beda scope gitu loh. Jadi Hmm, mungkin harus ditambahin harganya juga kayak gitu sih kalau bayangan saya. oke, oke. Terima kasih, Mas. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Kita masih punya Ya, banyak pertanyaan. Semoga Mas Reza nggak bosen ya, Mas ya. Mas izin santai. dari Yohanes ITS untuk belajar rendering supaya optimal atau mungkin sempurna. Tips and triknya bagaimana? Kemudian apa ada media seperti YouTube untuk belajar rendering dan modeling serta post production? Terima kasih. Hmm, apa ya? Ini sejujurnya sih emang kita kita ya kita mungkin sedikit kasih bocoran ya, kita emang di tahun ini kita bakal gini kan teman-teman kan misalnya di interior designer atau di arsitek, kebanyakan tuh pada kesulitan gak sih kayak nyari course atau nyari sumber belajar yang apa ya, yang benar-benar benar gitu dan sesuai ekspektasi. Kadang-kadang tuh kayak misalnya kita ada course terus dia cuma ngajarinnya tuh satu part, misalnya interior ya udah render ruangan doang, terus ada eksteriornya doang. Jadi nggak ngomongin soal visualnya, tapi ngomongnya tuh soal ini ya, soal ya lu teknis lu pakai 3D Max lah, ikutin aja settingannya kayak gini 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 Lebih gitu. Jadi prosedur banget gitu ya. eh, ya jadi ke seolah-olah lu bisa nyeting, lu bisa render, padahal kan nggak gitu. Kan render tuh salah satu produk visual gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya skillnya terserah lu mau pakai program apapun, bisa jago Photoshop. Jadi emang kita ntar kepikirannya sih emang bakal bikin yang khusus buat mahasiswa nanti bisa bisa dipakai sebagai guidance-nya lah. Kalau di interior designer ada nggak sih kayak standar yang kayak ini kayak decaching gitu? Tahu nggak sih decaching? Kayaknya Tahu ya? nggak Jadi ada kayak deh. misalnya satu buku tuh tebel gitu. Isinya tuh misalnya ketinggian meja kerja tuh 70 cm, Oh, terus ada. ketinggian meja bar tuh harus standarnya 90. Kayak gitu-gitu kan ada kan standarnya Ya. kan ya. Nah, buku panduan kayak gitu, cuman versi visual. Jadi saya kepikiran bakal bikin kayak gitu. Jadi ntar teman-teman kalau emang tertarik, lu tinggal itu aja beli bukunya terus lu bisa pakai buat selamanya kayak gitu. I see. Itu bakal dipublikasin di media sosial Kun kah atau bagaimana, Mas? Nantilah itu tunggu aja. Kita masih masih ngegarap juga sih. Cuman emang kalau sekarang sih saran saya sih pengalaman saya emang belajar otodidak sih bagus ya. Cuman kita tuh pertama kalau otodidak tuh satu harus punya bakat, Ya. kedua itu harus punya waktu gitu. Jadi dan ketiga mungkin harus punya gambaran proyeknya gitu loh. Jadi tanpa tiga itu kayaknya nggak bisa deh kalau belajar otodidak. Jadi masalahnya tuh nggak semua orang arsitek atau interior designer tuh punya bakat visual gitu loh. Tapi realitanya semua visualisasi itu bisa dipelajari siapa aja. Jadi saran saya paling gampang tuh kalian coba te- putusin dulu nih. Misalnya mau pakai apa nih? Mau pakai Lumion kah belajarnya? Nah kalau pakai Lumion cari dari YouTube yang emang dari awal sampai akhir nih. Kalau saran saya sih ada teman saya namanya tuh Yoga Binhar gitu ya. Kalian tahu nggak? Belum, Yoga Mas. Binhar gitu ya. Ya saya promosiin teman saya aja. Jadi saya sharing ya. Jadi kalau kalian lihat nih, kalau mau belajar Lumion, saran saya mungkin kalian lihat channelnya Yoga Arts ini. Gitu. Dia tuh belajarnya tuh mulai dari impor sampai kelar gitu. Terus direkam semua sampai beres gitu. Jadi kalau pakai Lumion ya, cuman kalau pakai yang kayak 3D Max gitu ya, mungkin kalian boleh belajar di ini ya, di Artis. Nah ini ya, kalau untuk 3D Max gitu ya. Jadi ini bagus banget, dia baru setahunan lebih gitu ya. Terus dia juga jualan course untuk belajarnya ya. Saya yakin kalau mahasiswa ya kalian patungan aja deh.
kalau kalian pengen belajar tapi pengen murah gitu ya, ini supaya kita bisa menghargai juga, beli aja itu tapi patungan gitu. Jadi dia ngajarin rendernya tuh benar-benar dari dasar gitu loh pakai 3D Max, bagus banget. Nah, terus jadi apa yang saya bilang di sini tuh adalah kita belajarnya jangan lompat-lompat gitu. Jadi jangan lompat-lompat misalnya wah saya ketemu tutorial bikin mobil, ya udah saya belajar bikin mobil. Terus saya tiba-tiba ketemu tutorial bikin hordeng, saya bikin hordeng. Terus saya jadi belajar itu dari awal gitu loh, dari dasar pakai cara yang benar oleh yang ngajarnya yang benar gitu loh. Jadi jangan yang comot-comot, kalau belajarnya comot-comot lama nyarinya gitu loh. Kita lama nyari nyari aduh siapa ya, lama nyarinya gitu loh. Jadi mendingan misalnya kayak saya tuh kan saya belajar di State of Art Academy ya. Itu waktu saya belajar itu selama sebulan doang, itu langsung benar-benar ngubah workflow gitu loh. Jadi kalau saya lihat kayak gini nih. Kan saya belajar di soalnya di Italia waktu itu selama sebulanan tuh. Dulu tuh saya benar-benar gak ngerti gitu loh, pakai 3D Max terus gak ngerti workflow yang benar gitu. Jadi setelah saya belajar cara yang profesional, cara benar selama sebulan, oh ternyata sebulan tuh lu cukup loh, lu nggak usah buang waktu sampai kayak 6 bulan, setahun gitu buat belajar doang. Asal gurunya benar gitu. Jadi emang yang paling penting itu cari cari mentor dan course yang tepat gitu. Nah kalau emang kalian emang belum tahu course yang tepat, ntar saya kasih saran deh untuk sekarang. Karena emang kita belum bisa bikin ya. Jadi kalau misalnya kita nanti udah ada, kita upayakan ini course terbaik lah buat visualisasi gitu. Oke ya, jadi intinya course yang tepat gitu ya, sama mentor yang sesuai. Itu Oke, sih ya terima pertanyaannya ya. kasih. Nah, kalau gitu saya juga mau nanya nih Mas. Tadi kan kalau misalnya saya notice ya, itu kan dari rendernya sendiri itu berbeda-beda tergantung peruntukannya. Seperti misal ada yang buat marketingnya developer lah, ada yang memang Ya, ya, buat ya. lah. Nah, kalau misalnya dari sisi jenis apa objek yang mau kita render, misal ada yang landscape, ada yang arsitek, ada yang interior. Nah, itu apa sih titik yang benar-benar harus kita bedakan gitu, Mas? Tergantung dari objeknya itu apa, Mas, yang kita harus tonjolkan gitu, Mas? Oh, oke, oke, oke. Jadi eh, ini untuk saya misalnya ada ya satunya render landscape, satunya render master plan, Benar. satunya render yang kayak misalnya ya udah boleh lah saya coba share sedikit ya. Jadi misalnya kayak gini ya, eh, misalnya cari portfolio arsitektur gitu ya. Nah, misalnya biasanya kan kalau kalau arsitek-arsitek sih stylenya kan kayak gini-gini ya. Jadi bikin gini. Iya. Jadi apa ya balik lagi ke ini sih. Kita mau ngeliatin apa gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kita mikirnya tuh misalnya saya pengen ngerender eksterior rumah ya. Terus supaya realistik saya detailin tuh semuanya tuh. Misalnya kayak tetangganya saya perfectin, terus yang lain-lainnya saya perfectin. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Gitu. Jadi kita nggak mesti nge-show apa yang nggak mesti di-show gitu. Itu salah satu teknik fotografi juga ya. Jadi misalnya landscape, misalnya landscape design pekerjaannya kayak gini nih. Nah kalau landscape design proyek yang fokusnya ke landscape, ya fokusnya kameranya tuh ya ke landscape-nya. Jadi kadang-kadang kita gatal gitu loh. Ini ada rumahnya di sini ya. Aduh, rumahnya tuh kelihatan nih. Saya harus fokusin ke rumahnya. Jadi kalau kalian fokusin ke rumah, landscape-nya jadi ngalah lagi gitu. Jadi emang kita harus mikirin dulu nih, kita untuk kebutuhan apa. Misalnya kalau kita pengen nge-show landscape, ya kameranya, ya fokusnya ke si landscape-nya gitu. Kalau misalnya kita pengen nge-show-nya skema diagram kita, ya kita ngeliatinnya yang kayak tadi, yang kayak gini gitu. Kalau misalnya saya pengen ngeliatin master plan, yang master plan itu yang dilihat itu adalah aksesibilitas biasanya tuh, terus environment sekitar. Jadi fokusnya ke sana. Jadi nggak usah semuanya tuh didetailin gitu loh. Kayak misalnya interior designer, udah pasti interior designer tuh yang paling harus detail gitu, karena interior designer tuh yang paling dilihat itu adalah ya interiornya gitu. Jadi kalau interiornya perfect ya hasilnya makin perfect gitu. Kayak kayak misalnya tadi ya kayak kayak gini ya. Ini kan karya interior designer ya. Ya apa yang kelihatan di interiornya yang kalian bagusin gitu ya. Tapi secara konsep sih mau pakai software apapun harus
harusnya sih bisa-bisa aja gitu ya. Cuman karena kita udah tahu nih fokusnya mau ngeliatin sebuah karya apa, nah jadi kita tinggal ngulik nih lightingnya tuh bagusnya gimana ya. Misalnya, tapi tipsnya sih gini sih tipsnya. Mata orang tuh ngeliatin yang terang duluan, udah gitu aja. Jadi kadang-kadang tuh kita bingung, kok renderan saya kok kayaknya flat atau enggak renderan saya tuh kok kayaknya biasa aja gitu ya, fokusnya nggak jelas mau kemana. Karena mata kalian tuh ngeliatnya yang terang dulu. Kalau misalnya yang terangnya itu bukan fokus utamanya, renderan kalian berarti ada masalahnya gitu. Kebayang gitu dulu deh. Jadi misalnya saya kasih contoh. Karena fokusnya ini proyeknya di tengah-tengah sini ya, kalian nggak akan terlalu ngelihat detail muka orangnya ini loh di sebelah-sebelah depan sini. Iya. Walaupun kalau saya zoom, muka orangnya mungkin ada yang aneh. Tapi kalian ngeliatnya impresinya doang, kayak wah udah keren gitu ya. Kayak misalnya ini, yang lainnya warnanya biru, yang kuningnya satu doang. Nah, jadi mata kalian tuh langsung otomatis ngeliat si bangunan, walaupun dia kayak kecil gitu. Jadi tipsnya sih itu aja sih. Jadi kalau kayak di sini ya, kayak yang si Normally juga nih, dengan dia naruh cahaya matahari masuk, terus dia ada kebantal ke sini, mata kalian tuh pertama kali yang ngelihatnya pasti ini dulu. Gitu. Nah gitu loh. Jadi cara apa ya ngefokusin itu pakai lighting itu cukup penting ya. Jadi itu mungkin tipsnya aja ya untuk sedikit gitu kurang lebih. Oke, itu dia mungkin diskusi kita yang sudah tadi dijawab Mas Reza, sangat membuka wawasan sekali tentang dunia pervisualisasian ini. Ternyata juga apa ya, selain penting juga menjadi kesempatan lain buat para desainer dan juga arsitek di dunia keprofesian Mas ya. Jadi nggak cuma ada desainer doang hanya mendesain, tapi bahkan memvisualisasikan itu ada specialty-nya lagi. Dan mungkin juga teman-teman yang tertarik lebih juga bisa mengikuti akun media sosial di @kun_kun_visual Bu ya Mas ya, kalau nggak salah. Ya Mas, betul. Oke. Thank you. Nah, selanjutnya adalah sesi penyerahan sertifikat secara simbolis. Mungkin dari para panitia bisa nge-share screen. Kami ucapkan terima kasih banyak Mas Reza untuk ilmu, pengalaman, udah di-sharing ke kami-kami yang masih mahasiswa ini. Menambah wawasan banget nih Mas. Semoga bisa dapat kesempatan juga untuk belajar lebih lanjut nih sama Mas Reza. Mungkin kita dokumentasi dulu Mas ya. Siap. Oke. Bisa lihat di kamera dulu. Kita foto bareng. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya Mas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya mungkin peserta juga bisa mengaktifkan kamera. Kita foto bareng Mas Reza untuk dokumentasi. Dipersilakan buat seluruh peserta. Kita tunggu sebentar. Ya, oke. Sudah bersiap-siap. Yang pakai kerudung dibenerin dulu. Semoga simetris. Biar visualnya baik juga nih. Kayak renderan. Wih, mantap. Oke. Kita langsung ya foto bersama ya. Ini slide pertama. Pause dulu. 1. Oh, tunggu. Masih ada. Sebentar. Oke, satunya udah. Oke. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama udah. Slide kedua nggak ada. Oke, kita ucapkan terima kasih lagi Mas Reza sudah sharing ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, pengalamannya, dan berbagi kepada kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian partisi yang telah diikuti dari pagi sampai sore hari ini, dan antusiasmenya masih luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga. Kami dari panitia dan juga himpunan mahasiswa desain interior mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan juga berterima kasih. Kami juga mau mengingatkan untuk absensi bisa diisi di intip.in absensi partisi yang linknya ada di kolom chat,
Dan untuk materinya, jika teman-teman yang ketinggalan, kami akan mengupload tayangan Zoom